Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nanda Ameliani, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Paket Data Telkomsel, Studi pada Mahasiswa Administrasi Bisnis Angkatan 2022. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ozan Fahri dengan NIM 2202655. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama itu bab 1 ada pendahuluan, kemudian bab 2 ada kajian teori, dan bab 3 ada metodologi penelitian. Baik, kita masuk ke bab 1 pendahuluan, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah. Di Indonesia, terjadi perkembangan telekomunikasi cukup pesat. Ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pengguna jasa telekomunikasi. Pada tahun 2003, dari semula kurang dari 25 juta pelanggan jasa telekomunikasi, meningkat menjadi sekitar 346,8 juta pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan total populasi penduduk sebesar 227,8 juta jiwa, Indonesia memiliki 124,8 juta pengguna pelayanan telekomunikasi seluler untuk setiap 100 orang dalam populasi. Konsumen atau pelanggan biasanya mempunyai kebiasaan untuk berbagi informasi dengan teman-teman mereka tentang produk-produk yang menurut persepsi mereka mempunyai nilai yang tinggi. Jika produk yang dibeli tidak memenuhi harapan pelanggannya, maka referensi akan tertanam di benak konsumen. Hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan, sebab konsumen lebih berminat untuk menceritakan pengalaman negatif daripada pengalaman positif mereka. Peningkatan merek yang diberikan kepada konsumen yang mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, maka keputusan merek akan tercipta. Di mana peneliti membuat rumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah kepercayaan merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian paket data Telkomsel pada mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Malik Saleh. Kemudian yang kedua, bagaimana paket data Telkomsel mempengaruhi keputusan pembelian dan kepercayaan merek pada mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Malik Saleh. Kemudian yang ketiga, mengapa kepercayaan merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada paket data Telkomsel pada mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Malik Saleh. Nah, adapun dari rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitiannya yang pertama itu untuk mengetahui apakah kepercayaan merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian paket data Telkomsel pada mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Malik Saleh. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana paket data Telkomsel mempengaruhi keputusan pembelian dan kepercayaan merek pada mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Malik Saleh. Kemudian, untuk mengetahui mengapa kepercayaan merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian paket data Telkomsel pada mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Malik Saleh. Adapun manfaat penelitian ini yang terbagi menjadi dua, di mana yang pertama itu manfaat praktis dan kedua manfaat teoritis. Nah, manfaat praktis bagi penulis itu untuk menambah pengetahuan serta mempraktekkan teori yang didapatkan selama di bangku perkuliahan. Kemudian yang kedua itu bagi perusahaan, di mana sebagai acuan bagi perusahaan dalam melakukan evaluasi dan dapat memberikan masukan dalam menyempurnakan strategi pemasaran mereka. Kemudian yang kedua itu manfaat teoritis, di mana bagi penulis untuk mengembangkan teori-teori yang didapatkan peneliti selama di bangku perkuliahan. Sekarang masuk ke bab 2, yaitu kajian teori, di mana penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama itu Anissa Amanda, Alhapen Ruslin, Chandra dan Tuti Azra pada tahun 2019, di mana harga dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian paket data internet Telkomsel pada mahasiswa. Kemudian yang kedua ada Feni Fraya Harli Nasution pada tahun 2023. Dinyatakan bahwa secara parsial EWOM, citra merek dan kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian Nancy Silviana Dewi,
Ida Bagus Sudiksa pada tahun 2019, yang dimana kepercayaan merek signifikan memediasi secara parsial pengaruh Ewon terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir itu Dwi Desininik Kustianti dan Psiko Borneo pada tahun 2019, di mana terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian ulang pada konsumen yang membeli ataupun menggunakan ulang Telkomsel. Kemudian landasan teori pada kepercayaan merek, di mana menurut Wadi et al. Tahun 2021, kepercayaan merek adalah kepercayaan suatu merek yang didasarkan kepada adanya penilaian dan kepercayaan yang diberikan pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Kemudian, menurut Niken Anggoro Putri Burhanuddin Ayed tahun 2021, kepercayaan pelanggan terhadap suatu merek atau brand trust didefinisikan sebagai keinginan untuk mempercayakan suatu merek resiko yang dihadapi pelanggan karena harapan mereka akan menghasilkan hasil yang positif. Kemudian menurut Laksono dan Suryadi pada tahun 2020, kepercayaan adalah perasaan yang tidak ada keraguan yang tertanam pada pemikiran konsumen akan produk tersebut bahwa mampu mempercayai produsen dalam melakukan perannya dalam memberikan. Kemudian, menurut Puspita et al. Tahun 2017, mendefinisikan kepercayaan merek sebagai asumsi atau harapan dengan keyakinan bahwa keandalan dan merek dalam situasi yang menimbulkan risiko bagi konsumen. Kemudian yang terakhir menurut Idris tahun 2009 dalam Puspita et al. 2017, berpendapat bahwa kepercayaan merek didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana konsumen telah percaya dan yakin pada merek yang mereka inginkan, sesuai dengan kebutuhannya, dapat diandalkan, dan bermanfaat serta memastikan kinerja dari produk tersebut tidak memiliki dampak negatif. Kemudian landasan teori pada keputusan pembelian, di mana menurut Putri dan Burhanuddin tahun 2021, keputusan pembelian adalah tahap di mana konsumen menjadi sadar akan masalah, mencari informasi tentang produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi seberapa baik setiap alternatif dapat memecahkan masalah, kemudian mengarah pada keputusan pembelian. Kemudian menurut Wadi et al. 2021, keputusan pembelian dilakukan oleh konsumen terhadap suatu produk apabila konsumen tersebut telah benar-benar cocok dengan manfaat dari sebuah produk tersebut. Kemudian, menurut Lydia dan Pasaribu tahun 2018, adanya keputusan pembelian disebabkan oleh berbagai hal yang antara konsumen satu dengan yang lain tidak sama. Banyak dorongan yang timbul setelah melakukan keputusan pembelian. Ada rangsangan-rangsangan tertentu yang menyebabkan keinginan konsumen untuk memiliki sebuah produk yang sebelumnya melihat barang apakah yang diinginkan supaya bermanfaat. Kemudian, menurut Bukhari tahun 2018, dalam Herianjus dan Sitorus 2019, keputusan pembelian dalam hal ini konsumen berhak untuk mengatur keinginannya dalam melakukan pembelian sesuai dengan kemampuan. Kemudian, menurut Dinata dan Nur Jahjani 2018, ialah melakukan transaksi kepada produsen untuk melakukan pembelian terhadap barang yang diinginkan yang telah dilakukan pemikiran sebelumnya. Operasional variabel, di mana variabel kepercayaan merek atau X menurut Wadi et al. Tahun 2021, kepercayaan merek adalah kepercayaan suatu merek yang didasarkan kepada adanya penilaian dan kepercayaan yang diberikan pelanggan terhadap suatu barang atau produk, dan dalam hal ini produsen dapat memberikan apa yang diharapkan oleh pelanggan mengenai produk tersebut. Dan menurut Wadi et al. 2021, di mana terdapat 4 indikator, yaitu kredibilitas, persaingan merek, kebaikan merek, dan reputasi merek. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan atau Y, di mana menurut Dinata dan Nurjahjani 2018, ialah melakukan transaksi kepada produsen untuk melakukan pembelian terhadap barang yang diinginkan yang telah dilakukan pemikiran sebelumnya, di mana terdapat indikator keputusan pembelian menurut Dinata dan Nurjahjani. Yang pertama itu faktor pribadi, kemudian rekomendasi, kemudian jenis kebutuhan, dan perubahan merek. Selanjutnya, kerangka konseptual.
di mana kepercayaan merek atau X1 berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau Y, sehingga peneliti dapat menghasilkan hipotesis di mana H1 kepercayaan merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa administrasi bisnis. Sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Universitas Maliku Saleh, yaitu pada jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2022 yang menggunakan pakai data Telkomsel atau pernah menggunakannya. Adapun jangka waktu yang dilakukan pada bulan Maret hingga selesai. Selanjutnya yaitu variabel penelitian, di mana variabel independen atau variabel tidak terikat dapat diberikan dengan tanda X. Pada penelitian ini, variabel independen adalah kepercayaan merek. Kemudian, variabel dependen atau variabel terikat dapat diberikan tanda Y. Pada penelitian ini, variabel dependen adalah keputusan pembelian. Pada populasi dan sampel, dan dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah mahasiswa administrasi bisnis angkatan 2022 di Universitas Maliku Saleh. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 85 mahasiswa. Penentuan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan non-probability sampling, dan untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Lofin sehingga didapat sampel sebesar 46 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, di mana skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan menggunakan interval 1 sampai dengan 5. Kemudian teknik analisis data, di mana penelitian ini menggunakan yang pertama itu uji validitas, kemudian uji reliabilitas, ketiga uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas, di mana uji hipotesis penelitian menggunakan yaitu uji T. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah pengucapan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.